Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wat ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najati wal fawzi biz-zulfi 'inda al-malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadan ila siratal mustaqim wa ala alihi wal faizin min suhbatihi wa tiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita bersama kitab Al-Jawahirul Uluwiyah Syarah Arba'in An-Nawawiyah di hadis yang ke-11 tentang al-ibti'ad anis syakki wa syubhat, menjauh daripada yang syak, ragu-ragu dan syubhat. Nah, sebagaimana sudah kita bahas di minggu yang lalu bahwa hadis ini diriwayatkan oleh cucu baginda Rasulullah SAW, Hasan bin Ali, yang mana Sayyidina Hasan ini adalah sosok keluarga Nabi Muhammad SAW yang sangat beliau sayangi, dan dalam sejarah perjalanan kehidupan umat Islam di masa berikutnya, sosok Sayyidina Hasan ini menjadi penting, terutama saat beliau menjadi pemersatu antara kaum muslimin saat terpecah setelah perang Siffin. Bagaimana sudah diprediksi Nabi, kata beliau, inna ibni hadza sayyidun wa la'allallaha ayyusliha bihi. Anakku ini, cucu maksudnya, adalah pemimpin dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikannya juru damai. Di riwayat lain itu wa sayuslihullahu bihi baina fi'atain 'azimatain minal muslimin. Mudah-mudahan Allah SWT atau nanti Allah Ta'ala akan membuat perdamaian di antara dua kelompok besar kaum muslimin, ya, karena Sayyidina Hasan. Dan ini terjadi pada tahun 41 Hijriah yang disebut dengan Amul Jamaah, tahun persatuan. Jadi waktu itu daerah Mekah, Madinah, Kufah itu diperintah Sayyidina Ali, sedangkan daerah Syam itu otoritasnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, namun setelah Sayyidina Ali meninggal, diganti Sayyidina Hasan ini. Setelah berjalan 6 bulan dari bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, nah, Sayyidina Hasan mengundurkan diri sehingga khalifah cuma satu, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Bersatu kan. Nah, beliau ini memiliki 15 orang anak laki-laki, 8 anak perempuan. Namun Sayyidina Hasan dan saudara beliau Sayyidina Husain ini meninggal secara tragis. Sayyidina Hasan ini meninggal diracun, sedangkan Sayyidina Husain meninggal di eksekusi di Karbala. Perang tapi tidak sebanding. Dan menyedihkannya di peristiwa Karbala itu, Sayyidina Husain ini lawan keluarga, sekeluarga dihabisi. Ya, memang ada juga masih hidup, cuma menyedihkan lah itu. Tapi itu bagian, kalau kita baca Tariful Khulafa karangan Imam Suyuti, Nabi itu kayak sudah tahu tuh, kayak dah bagian daripada sejarah. Nah, hadis ini yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan ini, kata beliau kan, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukan. Nah, ini berhubungan dengan halal, haram, dan syubhat. Di hadis sebelumnya ada yang berhubungan dengan ini ya, teman. Kalau yang di hadis nomor 10 itu kan, itu tentang orang yang memakan haram. Efeknya apa? Doanya tidak dikabulkan. Padahal sudah berada dalam posisi yang ini kemungkinan mustajab doa, lagi safar, lagi kesulitan, itu
nih, badannya ini penuh dengan debu karena bekas perjalanan, cuma doanya tidak diterima karena apa? Ya mat'am, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Itu yang jelas haram. Hadis nomor 10. Kalau hadis yang nomor 11 ini adalah yang syubhat, meragukan, halalnya meragukan, haramnya meragukan. Nah itu bagusnya apa? Kalau berdasarkan hadis ini maka tinggalkan itu. Utruki syai' alladhi tasyuqqu fi qawnihi hasanan aw qabihan aw halalan aw haraman. Jadi tinggalkanlah sesuatu yang meragukan lah. Amunnya pasti haram, itu jelas dah. Jelas dah itu. Meragukan. Kadeda apa ngarannya nih? Kepastiannya. Nah, kalau berdasarkan hadis ini, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Wal amru lin nadab. Nah, perintah ini sebenarnya lin nadab. Karena an-nadab ini sunnah lah. La antu ya syubhat mandub. Jadi menjauhi syubhat itu mandub diperintahkan, sunnah kan. Falau syakka fi, ini anunya lah apa ya perbandingannya. Falau syakka fi tulu'il fajri fi Ramadan jaza lahu ayyatasahhara. Kalau ragu-ragu apakah sudah subuh atau belum. Nah itu misalnya bulan puasa nih, sudah subuh kan atau belum? Masih kau sahur kan atau pada? Nah itu jazalahu ayyatasahhara, masih boleh bersahur. Kenapa? Li'annal asla baqa'ul laili, karena pada dasarnya adalah masih malam, dianggap masih malam. Walakinnal afdhala lahu alla yatasahhar. Tapi yang afdal jangan bersahur. Kenapa? Kalau bina masuk waktu subuh. Nah itu maksud menghindari yang meragukan tuh. Sudah azan subuh belum lah. Secara hukum fikih masih boleh bersahur. Karena apa? Selama belum terdengar azan subuh, belum ada kepastian, itu masih dianggap malam. Tapi nah, karena ini meragukan, bagusnya harus bersahur. Nah itu maksud yang syubhat di hadis ini. Harta itu jualan, iya juga. Makanan, iya juga, kayak itu juga. Kayaknya ada mungkin bang nih ada usul balik. Cuma ragu-ragu, malah beda besar. Nah itu maksudnya. Contoh lain lah. Ini tentang yang meragukan ya. Walau ra'a syai'an fi yadi insanin thumma ra'ahu fi yadin akhar. Misalnya melihat suatu barang di tangan seseorang. Misalnya kendaraan metik di tangan si A. Si A ini memakai kendaraan metik tipe A. Nah kayak itu misalnya. Kemudian kendaraan tipe A ini lawan plat-platnya di tangan si B atau si B yang memakainya kayak itu. Wa za'ama annahu ishtarahu minhu aw waqaru fi bai'ihi jaza li hadzal ra'i syira'uhu minhu walakinnal afdala lahu adamu syira' hatta yatayaqqana sidquhu. Nah, ini kan ada perpindahan tangan. Asalnya kendaraan metik tipe A ini di tangan si A, lalu pindah ke si B. Normalnya kayaknya si B menukari dari si A. Kayak itu. Tapi kan ragu-ragu kita dapatnya tuh kayak apa? Dapatnya tuh kayak apa? Nah, ragu-ragu. Kalau secara fikih bolehlah ditukari, boleh aja, ada masalah. Tapi, nah kalau memakai hadis ini jangan ditukari sampai yakin. Ini dasar bujur-bujur sudah. Nah itu maksud penerapan hadis ini. Kayaknya atau ditakuni langsung. Oh, takuni. Pian ini nih apa menukari kunci ini atau apa? Oh iya aku jarang no. Ini nih menukari hanyar semalam menukari. Sidin anak mencari anak hanyar. Nah jelasnya berarti.
Contoh lain, walau da'ahu fasiqun liwalimatin jazat ijabatuhu. Kalau ada orang fasik, kalau di teks ini kayaknya apa ngarep orang fasik yang gawiannya itu halal aja. Kalau ini orang fasik gawiannya nyata haram, ini jelas lah kada diragukan lagi. Dan misalnya nama undang ini, ini ada gawian lain yang halal, haram berataan gawiannya, bisnisnya haram, berataan haram. Ini jelas dah bolehnya. Tapi ini yang mengundang ini meragukan. Maksud meragukan apa? Orangnya ini fasik. Fasik itu kan satu menggawi dosa besar, atau yang kedua istimrar fis shaghair, selalu mengerjakan dosa kecil. Dosa benar itu. Namun bahasa nyamannya tuh kada penyembahyan, puasa jarang, kan orang-orang yang kayak ini potensi mencari yang halal itu kan ya, potensi mencari rezeki kadang bebarang aja. Sembahyang yang nyata wajib aja kada digawe, puasa yang wajib aja kada digawe. Nah mencari harta ini ya bisa jadinya, bisa jadi bebarang aja, asal dapat aja itu. Yang penting dapat duit, nah itu. Walau da'ahu fasiqun liwalimatin, kalau seandainya ada orang fasik yang mengundang kita, itu gambarannya itulah yang meragukan kita. Memang gawian bisnisnya ini halal aja Pak, cuma kemungkinan bisa macam-macam itu ada. Nah itu namun kita kalau memastikan gawiannya halal, itu jelas dah ini meragukan tadi. Walau da'ahu fasiqun, kalau ada orang fasik mengundang liwalimatin, sidina ada acara perkawinan atau apa itu, jazat ijabatuhu, boleh kita menghadiri lah. Wal afdalu, nang afdal ada nang afdal kada menghadiri. Kenapa? Li'annahu la yattaqil haram, karena si fasik ini inya kada berhati-hati dalam masalah haram. Nah itu penerapan hadis ini sesuatu yang meragukan. Ini sembahyang udah aja, sembahyang ada. Artinya kan orang tuh kada tapi peduli terhadap dosa halal haram. Nah itu cuma ada indikasi pasti orang ini dapat harta haram. Nah itu. Nah ini kan meragukan. Secara fikih boleh aja menghadiri. Tapi bagusnya ada di hadiri. Kayak inilah posisinya. Banyak lagi contohnya. Ya pokoknya nang kata kayak itulah yang meragukan. Waqila auhallahu ila Daud alaihissalam qul li bani Israil inni la anzur ila salatikum wa la siyamikum walakin anzur ila man syaqqa fi syai'in fa tarakahu ajri dzalika alladhi uayyiduhu ay uqawwihi binasri wa ubahi au ufaqiru bihi malaikati. Nah, disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, ujar Allah taala, katakan kepada Bani Israel, aku tidak memandang kepada salat kalian, tidak memandang kepada puasa kalian, tetapi yang aku perhatikan adalah orang-orang yang dia ragu terhadap sesuatu, fatarakahu, kemudian dia tinggalkan. Karena apa? Karena Allah Ta'ala. Jadi misalnya ada seorang hamba yang ragu terhadap sesuatu, inya tinggalkan karena Allah Ta'ala. Nah ini yang Allah banggakan di hadapan malaikat. Ini yang mantap kan? Ini yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma inna hadzal haditsa qa'idatun min qawa'ididdin, dan hadis ini adalah salah satu daripada prinsip beragama, prinsip kita menjalankan Islam nih. Wa aslun fil wara' alladzi alaihi madarul yaqin, dan ini adalah dasar daripada sifat wara'. Wara' itu kan berhati-hati hal-hal yang meragukan. Bila kita baca manaqib para ulama, perjalanan hidup para ulama yang wara' itu dasar bujur hal-hal yang ini berhati-hati benar itu. Kada
kada sembarangan. Nah, disebutkan al-wara' kullu fi tarki ma yuribu ila ma la yurib. Wara itu adalah semuanya adalah meninggalkan sesuatu yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Disebutkan oleh Hasan bin Abi Sinan, ma syai'un ahwan minal wara' idza rabaka syai'un ay syaqaqta fihi fada'hu wa hadza innama yashul ala man sahallallahu alaihi. Dan meninggalkan sesuatu yang meragukan ini apa ngarannya nih, yang satu diragukan tinggalkan. Nah itu sesungguhnya ini mudah bagi yang Allah mudahkan. Jadi orang itu bisa wara ya salah satunya karena Allah Ta'ala menjagakan, bisa meninggalkan yang meragukan nih. Nah apa ngarannya nih, disebutkan inna tanawul syubhat yakni qulubal mu'minin. Sesungguhnya memakan, mengkonsumsi yang syubhat itu membutakan mata hati orang beriman. Wa yansha minhu amalun madhmumatun, dan itu akan menimbulkan amal yang pekerjaan aktivitas yang tercelah, tukhalifu amal salihin, yang menyalahi amal ibadah orang-orang soleh. Lalu ini ada kisah dahulu kan, kada diibadahkan memang kisahnya siapa. Jadi kisahnya kayak ini. Ada seorang laki-laki, anna rajulan qasada ziyaratal ba'dil awliya. Ada seorang laki-laki yang inya datang ke rumah salah satu wali Allah Ta'ala, pokoknya ulama besar. Nah bilang, falamma wasala ila baitihi, pas sampai ke rumah, mungkin nih di halaman lah, ra'a syaban kharijan minhu alaihi siman mutakabbirin. Pas anak masuk ke rumah, berpapasan, berselisihan dengan seorang pemuda yang potongan muka, gayanya itu kayak orang sombong, kayak itu. Alamatuhum, tanda-tandanya kelihatan orang sombong. Namun ini kan mungkin gaya sombong kayak nampaknya sombong lah itu. Fasallama alaihi falam yarudda alaihi. Sidin sudah mengucapkan salam, ya kan anak bilang assalamualaikum. Saya ada jawab. Fata'ajjaba wa sa'ala anhu. Bingung Sidin, apa ini dia? Hanya keluar dari rumah tuh. Hanya keluar dari rumah tuan guru itu. Ada ini di ucapi salam kalau jawab apa itu. Saya sudah takon, ada yang membedakan innahu ibnu syekh, itu anak syekh, anak tuan guru panggil. Makin bingung jadi nak. Falamma jaa ay syekh ra'a alaihi siman mutawadhi'in wa kamala husnil khuluq fazada ta'ajjub. Pas sudah ketemu lawan tuan gurunya nih, tuan gurunya nih tawadhu benar gitu, ibaratnya penguringan baikan. Nang tadi anak pindah kayak tuan bingung nih itu, apa ini. Lalu Sidin betakon nih, anu guru ulu nih bingung nah sebujurnya, anu pian nih tawadhu benar. Nah anak pian dia pindah kayak tuan. Bagus juga sih betakon lah, sekira ada suuzon langsungnya betakon. Ini tuan gurunya bang kelihatan baikan nyaman dia ditakon nih. Anu kenapa pian pindah kayak tuan, bingung aja. Lalu dijawab Sidin, jawab gurunya. Faqala la ta'jab, jangan bingung Sidin. Fa inni ji'tu muddat ayyam. Jadi Sidin dahulu, itu nah, aku pernah pas lapar beberapa hari. Fa akhbara bidzalika jari. Faja'ani bi ta'amin min baiti sultan. Lalu apa ngarannya nih? Pada saat itu tetanggaku Sidin membawakan makanan dari rumah sultan. Ini kan disebutkan sultannya siapa?
ada sebutkan. Jadi bilanya kita baca kitab-kitab ulama tuh nah. Lalu Jarsidin li'annahu kana min khawasihi. Jadi Tuan Guru ini kenapa dapat makanan dari sultan? Karena memang orang tak sultan. Nah itu kada-kada aneh, biasa aja kan. Datuk Lampayan penasihat kerajaan Banjar gitu. Kada aneh seujurannya. Falamma akaltuhu ghalabat alayya syahwatul jima. Pas aku makan nih Sidin, ghalabat alayya syahwatul jima. Apa ngarannya ini? Jadi makanan itu kadang membangkitkan libido seks, nah itu. Lalu ibaratnya Sidin berhubungan badan lawan istri lah itu. Fahadzal walad min nutfati dzalika ta'am. Nah, anak ini lahir imbah jima itu, ya kan? Jadi yang dihitung-hitung tuh kan tadi lapar, makan dari makanan sultan tadi, imbah tumbuh makan, asah anak berhubungan badan jadi kada lawas, ibarat tespek tuh ada garis dua. Bedianan, lahir anak, ya anaknya ini. Nah, itu kisahnya kayak itu. Ada riwayat lain ini dari Anas bin Malik, rak'atani min rajulin wari'in, 2 rakaat dari seorang laki-laki yang wara' itu afdalu min alfi rak'atin, lebih afdal 1000 rakaat min mukhlitin, daripada seorang laki-laki yang ya makannya dari campuran mah itu. Ada buat nang syubhat, nang haram, kurang aja. Nang halal iya juga, syubhat iya juga, haram ambil terus kayak itu. Ujar Umar bin Khattab radhiyallahu an, kunna natruku tis'ata a'syaril halal makhafata an naqa'a fil haram. Ini standar Sayyidina Umar bang. Jarsidin, saya meninggalkan 9/10 yang halal karena takut kalau pindah terserempet yang haram. Nah, ujar Sayyidina Abu Bakar, nad'u 70 baban minal halal makhafata an naqa fi babin minal haram. Kami meninggalkan 70 pintu daripada yang halal, takut jatuh dalam yang haram. Ini standar Bonsidin lah, artinya jauh-jauh dari hal yang kayak ini. Wabil jumlah fal maqsudu min hadzal hadis. Nah, secara keseluruhan maksud hadis ini adalah ayyabniyal mukallafu umurahu fid din alal yakin. Nah, dari semua penjelasan ini bahwasanya seorang mukallaf, seorang muslim itu bila hendak makan, hendak beraktivitas, hendak mencari gawian yang yakin halalnya, nah itu. Ini standar idealnya itu, yang yakin halal, jangan meragukan. Wa fihi dilalatun ala annal khuruja min ikhtilafil ulama amrun mahbubun li'annahu ab'adu anis syubhati. Dan keluar daripada khilaf ulama itu adalah perkara yang disukai, li'annahu ab'adu anis syubhat, karena ini ini jauh daripada syubhat. Hal-hal yang meragukan di antara ulama itu, rasa ragu ini. Nah, mengkawa ditinggalkan. Al-khuruj minal khilaf itu mustahab, keluar daripada khilaf itu mustahab. Ya, mun ada 2 hal yang ada madakan ini, apa ambil yang paling hati-hati, nah pilih yang itu. Kalaunya